Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya tidak lain tidak bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang bagaimana sekelumit tentang sejarah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Setelah kemarin kita menyimak bagaimana dan siapa-siapa sajakah para perawi mazhab Imam Syafi'i, para mujtahid, dan beliau-beliau masuk dalam kategori ashabul wujuh di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa sajakah orang-orang, para ulama yang menjadi perawi mazhab Imam Syafi'i di generasi yang ketiga. Siapakah beliau-beliaunya yang memiliki pengaruh besar sehingga mazhab Imam Syafi'i ini bisa tersebar seantero jagat dan banyak diterima oleh orang-orang. Tentunya di situ ada banyak sekali para ulama yang menjadi perawi mazhab, tapi setidaknya kita akan membaca dan menyimak, mengulas beberapa ulama dari generasi ketiga ini. Yang pertama, perawi utama dalam mazhab Imam Syafi'i di generasi ketiga adalah beliau yang sering disebut dengan nama Ibnu binti Syafi'i. Beliau adalah cucu dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagaimana telah kita kenal bahwa Imam Syafi'i ini beliau dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama beliau adalah laki-laki, kemudian yang kedua perempuan, dan yang ketiga juga perempuan. Anak laki-laki yang pertama bernama Muhammad, yang kemudian Muhammad ini setelah beliau ini berusia dewasa, beliau menjadi qadhi di daerah Hijaz. Dan setelah beberapa tahun beliau menjadi qadhi di daerah Hijaz, beliau berpindah ke daerah Syria dan beliau menjadi qadhi di daerah Halab. Berikutnya kemudian yang kedua adalah putri beliau yang bernama Fatimah. Putri Imam Syafi'i yang bernama Fatimah ini tidak dikaruniai anak, sehingga nasab dari beliau berhenti pada putri yang kedua ini saja. Berikutnya kemudian yang ketiga, putri Imam Syafi'i bernama Zainab. Nah, dari Zainab inilah kemudian yang mana putri Imam Syafi'i yang bernama Zainab ini menikah dengan keponakan 2 pupu yang masih satu nasab dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu seorang sosok ulama yang beliau ini bernama orang yang bernama Muhammad. Kita mengenal Imam Syafi'i itu adalah orang yang bernama Muhammad, dan Imam Syafi'i ini punya ayah bernama Idris. Ayah Imam Syafi'i ini punya ayah lagi, yaitu mbahnya Imam Syafi'i, beliau bernama Abbas. Nah, dari kakek Imam Syafi'i yang bernama Abbas ini, beliau sebenarnya punya anak pertama, punya anak yang lebih tua, yaitu bernama Muhammad. Jadi Abbas yang merupakan kakeknya Imam Syafi'i punya anak bungsu yang bernama Muhammad, dan punya anak yang masih terakhir ya, yang bernama Idris. Kemudian Muhammad ini punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Muhammad bin Abbas. Sedangkan si Abbas ini punya anak terakhir namanya Idris. Sehingga Idris dengan Muhammad itu sebenarnya satu angkatan, tapi secara usia Idris yang ayahnya Imam Syafi'i ini beliau satu umuran, satu masa dengan keponakannya yang bernama Abdullah. Kemudian Idris ini memiliki anak yang kemudian menjadi Imam Syafi'i, sedangkan saudara sepupunya yang bernama Abdullah ini punya anak yang bernama Muhammad. Jadi yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abbas.
Sedangkan yang di sini Muhammad bin Idris bin Abbas. Kemudian Imam Syafi'i ini punya putri yang bernama Zainab, sedangkan di sini yang bernama Abdullah ini punya anak lagi namanya Muhammad. Muhammad ini punya anak namanya Ahmad. Ahmad menikah dengan Zainab. Sehingga Zainab ini sebenarnya menikah dengan ponakannya, tapi ponakan yang sudah 2 pupu. Nah, kemudian dari orang yang namanya Muhammad hingga punya namanya Ahmad inilah yang kemudian disebut dengan Ibnu binti Rasulillah. Ibnu binti Syafi'i. Ya, yang namanya Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abbas, yang kemudian ketemu nasabnya dengan Imam Syafi'i, orang yang namanya Abbas, inilah yang kemudian menjadi perawi utama, sehingga beliau itu banyak meriwayatkan mazhab Imam Syafi'i di masa-masa beliau hidup, dan inilah yang salah satu perawi utama di generasi yang ketiga. Beberapa pujian dari ulama-ulama yang semasa dengan cucu Imam Syafi'i yang bernama Ahmad ini adalah pujian yang berasal atau bersumber dari Al-Imam Abul Hasan Ar-Razi. Waktu itu Al-Imam Ahmad bin Muhammad ini sezaman dengan seorang ulama besar juga, seorang qadhi besar juga, yang beliau bernama Al-Imam Abul Hasan Ar-Razi. Beliau pernah memuji cucu dari Imam Syafi'i ini dengan mengucapkan, lam yakun fi ali Syafi' ba'dal Imam Syafi'i ajalla min ibni binti Syafi'i. Dari keluarganya sahabat besar yang bernama Syafi', dari keturunannya Syafi', ya, tidak ada orang yang lebih agung kealimannya, lebih besar pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, pemahamannya lebih besar kepada hadis-hadisnya Rasulullah SAW, seperti Al-Imam Ahmad setelah Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga yang menjadi orang tokoh besar di zaman-zaman itu yang nampak dari keturunannya Syafi'i, yaitu adalah Al-Imam Syafi'i dan juga cucunya yang bernama Ahmad, cucu dari putri Imam Syafi'i yang bernama Ahmad. Dua orang inilah yang kemudian menjadi bintang utama, menjadi sosok yang besar dari keluarganya Syafi' radhiyallahu taala anhu. Di antaranya juga nama Imam Ahmad bin Muhammad ini, atau cucu dari Imam Syafi'i yang bernama Ahmad ini, sering disebut-sebutkan di dalam kitab Raudhahnya Imam Nawawi, dan juga sering disebutkan di dalam kitabnya Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Demikian juga sering disebutkan dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir, kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Nama Ibnu binti Syafi'i itu sering muncul di situ, disebutkan sebagai salah satu riwayat-riwayat madhab, sekaligus juga dari ijtihadnya beliau pribadi yang kemudian menjadi pertimbangan utama dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau termasuk salah satu ashabul wujuh di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini sekelumit tentang sejarah tokoh pertama. Dan yang akan menjadi menarik juga adalah seperti apakah contoh-contoh hasil ijtihad yang kemudian teriwayatkan di dalam madhab Imam Syafi'i, yang itu muncul dari Al-Imam Ahmad atau Al-Imam Ibnu binti Syafi'i. Di antaranya yang pertama adalah beliau memiliki pandangan, memiliki hasil ijtihad yang menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah, ya, mabit di Muzdalifah, ketika orang itu melaksanakan haji, pasti dia nanti akan melakukan yang namanya mabit di Muzdalifah. Pendapat beliau, Al-Imam Ibnu binti Syafi'i, memiliki hasil ijtihad bahwa mabit di Muzdalifah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun haji. Padahal yang selama ini kita kenal bahwa mabit di Muzdalifah ini bukan termasuk rukun-rukun haji, melainkan termasuk dari kewajiban-kewajiban berhaji. Namun menurut beliau, mabit di Muzdalifah ini bukan termasuk kewajiban, namun termasuk rukun-rukun haji. Ini diantara salah satu hasil ijtihad beliau. Yang kedua, contohnya lagi bahwa seandainya ada orang yang melakukan sa'i, lalu dia itu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwa, dari Marwa ke Sofa, ini masih dihitung 1 kali perjalanan. Padahal selama ini yang kita kenal, ketika ada orang yang melakukan sa'i dari Sofa, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, itu 1 kali perjalanan, dan Marwa ke Sofa itu juga 1 kali perjalanan.
Itu yang biasa kita dengarkan dan yang menjadi keputusan madhab di dalam madhab Imam Syafi'i. Namun menurut beliau, menurut Al-Imam Ibnu binti Syafi'i yang bernama Ahmad tadi itu, beliau memiliki pendapat bahwa dari Sofa ke Marwa itu masih setengah perjalanan. Dari Marwa ke Sofa baru dihitung satu perjalanan. Sehingga harus bolak-balik seperti itu 7 kali. Sehingga kalau di total akan terjadi 14 kali. Dan nanti endingnya juga akan berhenti di Bukit Sofa, bukan berhenti di Bukit Marwa. Sehingga dia perlu berjalan ke ranah berikutnya ke Bukit Marwa, namun itu tidak dihitung sebagai hitungan perjalanan 7 kali bolak-balik di antara Bukit Sofa hingga Bukit Marwa. Ini salah satu hasil ijtihad yang dimunculkan dari Al-Imam Ibnu binti Syafi'i atau yang bernama Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abbas bin Syafi'i. Di antaranya lagi pendapat yang berikutnya yang muncul dari hasil ijtihad beliau adalah dalam kasus pencurian. Beliau dalam kasus pencurian ketika diharuskan potong tangan, yang sering kita dengar adalah nominal benda yang dicuri ini harus mencapai nisab pencurian. Itu baru bisa pelakunya dipotong tangan. Tapi kalau menurut beliau, untuk potong tangan ini, potong tangannya pencuri ini tidak harus mencapai nisab. Walaupun belum mencapai nisab pun, itu sudah bisa memunculkan tindakan untuk potong tangan terhadap pelaku pencuriannya, walaupun belum mencapai nisab. Sehingga beliau itu tidak menganggap nisab dalam benda yang dicuri ini merupakan salah satu syarat tangan pencuri ini bisa dipotong. Tidak perlu seperti itu. Walaupun yang sering kita dengar, yang kita pelajari dalam bab syarikoh, pencuri itu tangannya bisa dipotong ketika hasil curiannya ini mencapai nisab. Namun hasil ijtihadnya beliau, Al-Imam Ibnu binti Syafi'i, tidak perlu menunggu sampai mencapai nisab. Itu sudah bisa potong tangan. Nah, ini tokoh pertama, ulama pertama yang perlu kita kenal, perlu kita simak sebagaimana sejarah beliau itu di dalam perawi madhab Imam Syafi'i di generasi yang ketiga. Tokoh yang kedua yang perlu kita kenal juga, yang beliau ini menjadi perawi utama di dalam madhab Imam Syafi'i di generasi yang ketiga adalah beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Busanji. Al-Imam Al-Busanji ini beliau salah satu ulama yang berdakwah menyebarkan madhab Syafi'i di daerah Naisabur, salah satu kota yang ada di daerah Mesir. Beliau adalah seorang ulama kelahiran tahun 204 Hijriah. Dan beliau kemudian wafat tercatat di tahun 291 Hijriah. Sehingga kalau dihitung, usia beliau kisaran antara 87 tahun. Beliau hidup selama 87 tahun. Nah, Al-Imam Al-Busanji ini merupakan tokoh utama yang kedua yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, yang mana beliau sebenarnya memiliki nama asli Muhammad. Muhammad ini yang dikenal dengan Al-Imam Al-Busanji ini memiliki ayah yang bernama Ibrahim. Lalu Ibrahim ini memiliki ayah yang bernama Sa'id. Sa'id ini memiliki ayah yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman memiliki ayah yang bernama Musa dan memiliki fam atau memiliki marga yang dikenal dengan sebutan Al-Busanji. Sehingga beliau itu kalau dibaca secara lengkap, Al-Imam Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id bin Abdurrahman bin Musa Al-Busanji. Ini tokoh yang kedua. Nah, beliau ini salah satu tokoh yang pakar dalam ilmu hadis. Jadi beliau Al-Imam Al-Busanji ini di waktu beliau hidup, beliau merupakan imamu ahli hadis, pemimpin ulama-ulama hadis yang ada di kota Naisabur. Sehingga ulama-ulama hadis yang ada di daerah Naisabur itu dulu beliau belajar hadisnya atau mengambil sanadnya, yaitu adalah kepada beliau Al-Imam Al-Busanji. Beliau juga merupakan ulama besar dalam ilmu lughah. Ilmu lughah itu artinya ilmu bahasa Arab. Periwayatan tentang syair-syair jahiliyah, pemahaman beliau, pengetahuan beliau tentang lughah Arabiyah, tentang bahasa Arab, itu beliau waktu itu menjadi pemimpinnya. Beliau adalah sosok ulama yang mengetahui banyak tentang syair-syair jahiliyah, mengetahui banyak tentang bahasa Arab. Demikian juga beliau adalah sosok tokoh ulama di hari itu yang memiliki pendirian yang kuat sekali. Sehingga beliau itu sosok ulama yang sulit untuk digoyahkan pendiriannya. Ketika beliau ini sudah memiliki suatu pemikiran hasil ijtihadnya sendiri, misalkan,
itu sulit untuk menggoyahkannya, walaupun mungkin ulama-ulama yang lain itu berbeda pendapat dengan hasil ijtihadnya beliau. Nah, ini sosok figur tokoh ulama kedua di generasi ketiga yang meriwayatkan mazhab Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Busanji, atau memiliki nama lengkap Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id bin Abdurrahman bin Musa Al-Busanji. Di antara riwayat-riwayat yang pernah muncul dari lisan atau dari hasil ijtihadnya Al-Imam Al-Busanji, di antaranya adalah beliau pernah mengatakan bahwa kullu laqatin halalun ilal ghurab. Semua barang temuan itu hukumnya halal kecuali gagak. Kalau ada orang yang menemukan gagak, maka dihukumi tidak halal. Tidak halal baik itu untuk dikonsumsi atau tidak halal untuk diperjualbelikan. Sehingga dia ya memang termasuk benda-benda yang haram untuk dimakan. Namun beliau juga memiliki pendapat lain tentang hasil ijtihadnya beliau sendiri yang mengatakan bahwa fil atau gajah beliau menghukumi halal. Walaupun jumhur mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya mengatakan bahwa gajah itu hukumnya adalah haram, tapi menurut beliau Al-Imam Al-Busanji, beliau memiliki hasil ijtihad pribadi yang menyatakan bahwa fil atau gajah itu berhukum halal untuk dikonsumsi. Nah, ini ulama yang kedua yang bisa kita simak tentang sejarah beliau di kesempatan kali ini. Berikutnya tokoh atau ulama yang ketiga yang perlu kita simak sejarahnya adalah beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi ini bukan Imam Turmuzi yang sering kita dengar sebagai perawi hadis dan memiliki Sunan Turmuzi, bukan. Ini ada orang yang lain yang generasinya itu jauh lebih awal, lebih dahulu dibandingkan Imam Turmuzi yang perawi hadis dan memiliki kitab Sunan itu. Beliau dibedakan penyebutannya dengan sebutan Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi. Beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi ini merupakan ulama kelahiran tahun 200 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 295 Hijriah. Sehingga kalau dihitung, beliau itu memiliki usia 95 tahun. Beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Nasr At-Tirmidzi. Jadi beliau itu nama aslinya Muhammad, punya ayah yang bernama Ahmad, lalu Ahmad ini memiliki ayah lagi yang bernama Nasr, dan beliau berasal dari satu kota yang disebut dengan kota Turmuz, sehingga beliau dijuluki dengan At-Tirmidzi. Karena beliau dari kota Turmuz, lalu kemudian beliau saat itu dakwahnya bukan di daerah Mesir, namun beliau berdakwah di daerah Baghdad di negara Irak, sehingga beliau menyebarkan mazhab Syafi'i di negara Irak, yaitu di kota Baghdad di saat itu. Beliau ini mendapatkan riwayat mazhab Syafi'i langsung dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu para ulama-ulama dari generasi pertama dan generasi kedua. Setelah guru-guru beliau dari generasi pertama dan generasi kedua di mazhab Syafi'i ini banyak yang wafat, yang menggantikan atau menjadi penerus estafet penyebaran mazhab Imam Syafi'i yaitu beliau di generasi yang ketiga, Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi. Beliau ini dulunya ketika belum kenal dengan murid-muridnya Imam Syafi'i, baik generasi pertama ataupun generasi kedua, beliau dulunya itu merupakan salah seorang ulama yang bermadzhabkan Hanafi. Namun setelah beliau itu berjumpa dengan para murid-muridnya Imam Syafi'i di generasi pertama, ataupun kemudian ketemu dengan murid-murid berikutnya yang ada di generasi kedua, beliau menjadi terbuka pikirannya sehingga beliau tertarik untuk belajar mazhab Imam Syafi'i. Ditambah lagi, sejarah mencatat beliau ini secara mendadak kemudian berpindah kepada mazhab Syafi'i, bukan hanya sekedar gara-gara belajar kepada murid-muridnya Imam Syafi'i, tidak. Tapi saat itu beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada beliau supaya mengikuti mazhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sehingga beliau kemudian meninggalkan mazhab Hanafi dan beliau berpindah menjadi mazhab Syafi'i, dan bahkan bukan sekedar menjadi pengikut mazhab Syafi'i saja. Beliau bahkan menjadi tokoh utama, menjadi ulama utama, penyebar dan perawi mazhab Syafi'i di generasi ketiga, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi. Beliau salah satu pandangan beliau yang sering diulang-ulang dan disinggung di kitab-kitab mazhab adalah beliau ini merupakan salah satu tokoh ulama yang selalu lebih menganggap afdol orang fakir yang miskin, orang fakir yang sabar
dibandingkan orang kaya yang syukur. Kalau selama ini kan kita sering mendengar itu orang kaya yang syukur itu jauh lebih baik dibandingkan orang fakir yang sabar. Namun beliau enggak. Beliau tetap memiliki pandangan bahwa orang fakir yang sabar itu jauh lebih baik dibandingkan orang kaya yang syukur. Bahkan di sejarah beliau dalam beberapa kitab yang kami jadikan rujukan, ketika ada ulama-ulama lain yang menyebutkan di hadapan beliau bahwa orang kaya yang bersyukur itu lebih baik dibandingkan orang fakir yang sabar, beliau langsung serta-merta membantahnya dengan berbagai macam argumen dan dalil bahwa orang fakir yang sabar itu jauh lebih baik dibandingkan orang kaya yang syukur. Di antara alasannya adalah ketika orang ini perbandingannya orang fakir dengan orang kaya, lalu mereka memiliki sifat mulia, yang satu sabar dengan yang satunya adalah bersyukur, beliau tetap memiliki anggapan fakir ini lebih baik karena nanti di yaumil hisab, mau tidak mau orang fakir ini akan lolos dari hisab. Karena memang tidak ada hal lain lagi yang bisa dihisab dari hartanya. Beda dengan orang yang kaya, walaupun dia itu orang kaya yang ahli syukur, dari syukurnya ini menjadi mulia dia, tapi tetap nanti di akhirat dia harus melewati rentetan hisab dari semua kekayaannya. Sehingga dari sisi yang ini saja menjadi nampak dan terang benderang bahwa orang fakir yang sabar itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang kaya yang ahli untuk bersyukur. Ini salah satu pemikiran beliau, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi. Ini tokoh yang ketiga yang bisa kita ulas sejarahnya pada kesempatan kali ini. Berikutnya tokoh yang keempat, yaitu Al-Imam Ibnu Suraj. Al-Imam Ibnu Suraj merupakan salah satu ulama yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i di daerah Baghdad. Yang mana beliau ini, Al-Imam Ibnu Suraj ini adalah tokoh ulama yang lahir di tahun 248 Hijriah. Beliau lahir di tahun 248 Hijriah dan beliau wafat di tahun 306 Hijriah. Beliau ini merupakan tokoh utama, tokoh besar yang menjadi perawi utama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita hitung, beliau itu kisarannya memiliki usia sekitar 58 tahun. Nah, 58 tahun beliau dedikasikan, beliau khidmahkan untuk agama Islam, terutama beliau menyebarkan syariat dalam lingkup mazhab Imam Syafi'i di daerah Baghdad. Bahkan secara mencatat dari beliau inilah kemudian memiliki murid-murid yang menjadi ulama-ulama besar berikutnya dan menyebar ke seluruh Asia, menyebar ke seluruh Afrika, bahkan menyebar ke daerah-daerah yang lain gara-gara menjadi muridnya Al-Imam Ibnu Suraj. Orang bisa mengatakan inilah futuhnya dari Al-Imam Ibnu Suraj. Itu salah satu sekelumit sejarah tentang beliau, Al-Imam Ibnu Suraj. Beliau memiliki nama asli yaitu Ahmad. Beliau memiliki nama asli Ahmad, yang mana Ahmad ini memiliki ayah bernama Umar, dan Umar ini memiliki ayah lagi, yaitu kakeknya beliau yang bernama Suraj. Sehingga beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Suraj. Jadi Ahmad bin Umar bin Suraj. Sehingga beliau dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Suraj. Beliau ini sejarahnya belajar kepada Al-Imam Al-Almati, yang mana Al-Imam Al-Almati ini merupakan perawi mazhab Syafi'i di generasi yang kedua. Al-Imam Al-Almati ini murid utama, murid yang paling agung dari murid-muridnya Al-Imam Al-Muzanni. Imam Muzanni salah satu murid besarnya Al-Imam Syafi'i. Jadi Imam Ibnu Suraj belajar kepada Imam Al-Almati, Al-Imam Al-Almati ini belajar kepada Al-Imam Muzanni, Imam Muzanni belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga rantai sanad keilmuan mazhab Syafi'i beliau ini dari tokoh-tokoh besar semuanya hingga sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki sejarah, memiliki biografi. Tokoh pertama dalam mazhab Syafi'i, tokoh pertama yang mengajarkan tentang nalar dalam berfikih kepada masyarakat umum. Jadi kalau ulama-ulama sebelumnya itu mengajarkan tentang penalaran fikih itu mungkin hanya kepada murid-murid tertentu saja. Tapi beliau Al-Imam Ibnu Suraj berani mengajarkan penalaran fikih kepada masyarakat secara umum. Dari situlah beliau kemudian mendapatkan murid-murid yang luar biasa. Karena beliau memang mengajarkan penalaran fikih itu secara umum kepada masyarakat luas, tidak kepada murid-murid tertentu. Sehingga dari masyarakat luas ini kemudian muncul penerus-penerus berikutnya
yang memiliki bakat terpendam. Kemudian bakat mereka ini terbuka dalam hal fikih, sehingga kemudian mereka ini menjadi penerus estafet dalam menyebarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan juga beliau adalah sosok pertama yang mengajarkan tata cara melakukan jidal, tata cara melakukan munadharah, tata cara melakukan diskusi ilmiah yang benar dan baik itu seperti apa kepada masyarakat umum. Kalau ulama-ulama sebelumnya melakukan jidal atau bahkan mengajarkan tata cara jidal, tata cara untuk berdiskusi ilmiah itu hanya pada lingkup santri-santri tertentu, tapi berbeda dengan Al-Imam Ibnu Suraj, beliau menyebarkannya, mengajarkannya kepada masyarakat secara umum, dan dari keberhasilan inilah kemudian beliau mendapatkan tokoh-tokoh, mendapatkan murid-murid yang menjadi tokoh-tokoh di hari-hari berikutnya sebagai penerus estafet dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Di zaman Al-Imam Ibnu Suraj ini, beliau satu masa dengan Al-Imam Daud Adz-Dzahiri, atau yang sekarang ini dikenal dengan mazhab Adz-Dzahiri. Ketika beliau ini satu zaman dengan Al-Imam Daud Adz-Dzahiri, banyak dan sering terjadi perdebatan antara Al-Imam Ibnu Suraj dengan Al-Imam Daud Adz-Dzahiri. Dari perdebatan ini, ya, antara Al-Imam Ibnu Suraj dengan Daud Adz-Dzahiri ini, belum pernah kisahnya, belum pernah sejarahnya Al-Imam Ibnu Suraj ini dikalahkan dalam diskusi ilmiah oleh Daud Adz-Dzahiri. Al-Imam Daud Adz-Dzahiri selama beliau itu melakukan diskusi dengan Ibnu Suraj, belum pernah pemikiran-pemikiran Daud Adz-Dzahiri berhasil mempengaruhi pemikirannya Al-Imam Ibnu Suraj. Justru sebaliknya, pemikiran dari Al-Imam Ibnu Suraj yang banyak mempengaruhi kepada Al-Imam Daud Adz-Dzahiri, walaupun Imam Daud Adz-Dzahiri ini adalah pendiri madhab dari kalangan Dzahiri saja. Hingga kemudian Al-Imam Daud Adz-Dzahiri ini wafat, lalu yang meneruskan berikutnya adalah putra beliau yang bernama Muhammad, dan Muhammad pun juga sama, masih melanjutkan diskusi ilmiah dengan Al-Imam Ibnu Suraj. Dan selama putra Daud Adz-Dzahiri ini berdebat dan juga berdiskusi dengan Ibnu Suraj, belum pernah kisahnya Muhammad ini berhasil mempengaruhi Al-Imam Ibnu Suraj. Justru sebaliknya, Ibnu Suraj yang berhasil mempengaruhi kepada pemikiran-pemikirannya putra dari Al-Imam Daud Adz-Dzahiri. Nah, ini sekelumit kisah tentang Al-Imam Ibnu Suraj dari tokoh yang keempat yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Tokoh berikutnya yaitu tokoh yang kelima, yang beliau itu bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Farisi. Al-Imam Abu Bakar Al-Farisi ini merupakan tokoh yang kelima yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, yang mana Al-Imam Abu Bakar Al-Farisi ini merupakan salah satu tokoh madhab yang mendakwahkan dan menyebarkan madhab Imam Syafi'i di daerah Baghdad juga. Sejarah tidak tidak berhasil mendeteksi kapankah, di tahun berapakah beliau dilahirkan, namun yang bisa diketahui beliau itu wafat di tahun 305 Hijriah. Beliau, Al-Imam Abu Bakar Al-Farisi ini memiliki nama asli yaitu Ahmad. Ahmad memiliki ayah yang bernama Husain. Husain ini memiliki ayah yang bernama Sahal, dan beliau bermarga atau mendapatkan julukan Al-Farisi karena memang beliau itu sebenarnya dilahirkan di daerah Persia. Yang kemudian di hari-hari berikutnya beliau ini menjadi tokoh dan menjadi qadhi di daerah Qom, yang mana Qom ini sekarang menjadi satu daerah di negara Iran. Ini terletak peta dakwahnya Al-Imam Abu Bakar Al-Farisi. Nama beliau ini, Al-Imam Abu Bakar Al-Farisi, namanya sering disebut-sebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya. Demikian juga kita bisa menemukan nama-nama beliau ini di kitab Syarhul Kabir milik Al-Imam Ar-Rafi'i. Di antara pendapat-pendapat pribadi atau hasil ijtihad beliau pribadi yang teriwayatkan di kitab-kitab mazhab Syafi'i sekarang, yaitu yang pertama di antaranya adalah beliau memiliki pendapat bahwa hasil buruan yang misalkan kita berburu ini menggunakan anjing hitam, maka hasil buruannya menjadi tidak halal. Dan ini sama seperti madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Berbeda dengan keputusan madhab Imam Syafi'i, walaupun kita berburu menggunakan anjing hitam, itu sebenarnya boleh-boleh saja dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Namun beliau memiliki hasil ijtihad tidak. Anjing hitam ketika dipakai untuk berburu, maka hasil buruannya menjadi tidak halal. Ini diantaranya. Berikutnya juga, beliau memiliki hasil ijtihad pribadi yang teriwayatkan di dalam kitab-kitab madhab sekarang, adalah ketika hakim menikahkan seorang laki-laki muslim dengan perempuan Majusiyah, itu hukumnya adalah sah.
selama yang menikahkan itu adalah hakim. Berbeda dengan keputusan mazhab Syafi'i yang diikuti dan menjadi pengakuan besar dalam mazhab Syafi'i bahwa ketika laki-laki muslim ini menikah dengan perempuan Majusiyah, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Berbeda dengan hasil ijtihad beliau pribadi, beliau mengatakan bahwa itu tetap boleh-boleh saja selama yang menikahkan adalah pihak hakim. Ya, ini pendapat pribadi beliau. Berikutnya kemudian tokoh yang bisa kita baca dan kita simak pada kesempatan kali ini yaitu beliau Al-Imam Al-Istokhri. Al-Imam Al-Istokhri ini merupakan salah satu ulama yang beliau ini lahir di tahun 244 Hijriah. Dan kemudian beliau itu wafat di tahun 367 Hijriah. Beliau memiliki nama asli Hasan. Hasan ini memiliki ayah bernama Ahmad. Ahmad ini memiliki ayah yang bernama Nasr. Dan beliau mendapatkan julukan Al-Istokhri karena memang beliau dilahirkan di daerah Istokhr. Beliau termasuk salah satu dari ashabul wujuh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Waktu itu beliau satu masa dengan Al-Imam Ibnu Abi Hurairah dan juga Al-Imam Ibnu Khairon. Jadi Imam Ibnu Abi Hurairah dan juga Imam Ibnu Khairon adalah teman-teman yang satu letting, satu tingkatan dengan Al-Imam Al-Istokhri. Nama beliau ini sering-sering disebut di kitab-kitab mazhab Syafi'i, terutama di Al-Hawi Al-Kabir, di dalam kitab Syarhul Kabir, dan juga di dalam kitab Raudhah Imam Nawawi, dan juga kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Kita bisa banyak menemukan nama beliau ini disebut-sebut oleh beliau, para penulis kitab, sebagai hasil riwayat beliau tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara keputusan ijtihad pribadi beliau yang bisa kita simak diantaranya adalah beliau memiliki hasil ijtihad pribadi yang menyatakan bahwa ketika kita, orang laki-laki normal, menyentuh kulitnya laki-laki yang amrot, itu bisa membatalkan wudhu. Nah, ini hasil ijtihadnya beliau. Padahal menurut mazhab Syafi'i yang diikuti oleh jumhur Syafi'iyah, ketika kita laki-laki menyentuh kulitnya laki-laki yang amrot, itu tidak sampai membatalkan wudhu. Tapi kalau menurut beliau, Al-Imam Istokhri, beliau menyatakan menyentuh kulitnya laki-laki yang amrot itu bisa membatalkan wudhu. Di antaranya lagi beliau yang kedua adalah memberikan pernyataan, hasil ijtihad pribadi beliau adalah jika kita, taruhlah kita ini orang Malang, lalu kemudian kita itu melakukan safar di lingkup kota Malang ini sendiri, dengan kita mengendarai kendaraan, kita boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kepada kiblat, walaupun kita berada di kota Malang. Berbeda dengan keputusan madhab, kalau di madhab Imam Syafi'i kita boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat ketika kita sudah keluar dari tempat mukim kita berada, tempat kota kita sendiri menjadi waton, itu baru diperbolehkan untuk sholat sunnah di atas kendaraan walaupun tanpa menghadap kiblat. Tapi kalau kita masih berada di dalam lingkup kota kita sendiri, walaupun itu sholat sunnah, tetap syaratnya harus menghadap kiblat. Namun beliau menurut Imam Istokhri, oh tidak, walaupun tidak menghadap kiblat boleh-boleh saja. Walaupun kita masih berada di kotanya sendiri, tempat watonnya dia sendiri. Menurut beliau itu boleh-boleh saja. Ini hasil ijtihadnya beliau pribadi. Berikutnya lagi, di antara riwayat madhabnya beliau adalah ketika yang menjadi qadhi itu adalah orang yang bukan mujtahid. Seperti yang terjadi di saat-saat sekarang ini, lalu kemudian memunculkan satu keputusan hukum yang kebetulan keputusannya dia ini sama dengan keputusannya ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i, maka hukumnya ini dianggap sah. Yang selama ini kita terjadi sekeliling kita seperti itu, sebenarnya ini mengambil dari riwayatnya beliau Al-Imam Al-Istokhri. Nah, inilah beberapa tokoh-tokoh utama, ulama-ulama besar yang menjadi perawi mazhab Syafi'i di generasi yang ketiga yang bisa kita simak dan juga kita baca tentang sejarah-sejarah dan sekelumit biografi beliau pada kesempatan kali ini. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita yang menyimaknya, kita yang membacanya bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya, karena beliau memang memiliki jasa yang luar biasa di dalam menyebarkan, mengajarkan, menularkan pemahaman dan juga fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan fikih ini atau mazhab ini yang kita pakai di Nusantara, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, dan kita semuanya bisa seperti ini tidak lepas dari jasa-jasa beliau semuanya. Sehingga sangat berharap kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin.